Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam soal pengembangan pesan kepemimpinan. Kita belajar dari bab 3, buku Great Communication Secrets, dan juga kisah luar biasa Katharine Graham dari Washington Post. Dia ini contoh pemimpin yang, memimpin dari dalam banget. Nah, sumber-sumber ini nunjukin gimana seorang pemimpin, apalagi pas lagi diuji, itu membentuk dan nyampein pesannya. Jadi tujuan kita kali ini, ya memahami apa sih yang bikin pesan itu benar-benar klik dan gimana caranya membangun kredibilitas yang kuat. Betul. Dan kita bakal lihat ya, ini tuh bukan cuma soal kata-kata indah aja. Pesan yang efektif itu akarnya harus kuat di tindakan nyata, nilai-nilai yang dipegang, sama kemampuan bangun kepercayaan. Perjalanan Graham ini, ilustrasi bagus banget soal prosesnya. Seringkali lewat tantangan berat malah. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Bab 3 di buku itu kan nyinggung soal masalah klasik nih. Ada jarak gitu antara omongan pemimpin sama tindakannya. Sering dengar kan, klise karyawan aset terpenting. Tapi, kenyataannya kadang beda. Ini langsung nyambung ke soal kredibilitas. Kenapa sih ini fundamental banget? Iya, karena kredibilitas itu ibaratnya mata uang utama lah buat pemimpin. Tanpa itu, ya pesan sebagus apapun jadi kosong aja. Buku itu ngejelasin pilar-pilarnya cukup jelas ya. Pertama, ya ngomong apa adanya, jujur, jangan nutup-nutupin. Kedua, kalau ada kabar buruk ya jangan disembunyikan. Kayak Churchill pas perang itu kan, dia nggak manus-malisin kenyataan ke rakyatnya. Justru itu bangun tekad. Ketiga, jangan janji berlebihan. Janji kosong itu ngerusak kepercayaan cepet banget. Dan yang paling penting nih, lakukan apa yang Anda katakan. Ini soal bukti nyata, bukan cuma ngomong. Kayak atlet hebat Tom Brady itu kan, dia buktiin di lapangan. Oke, jadi kredibilitas itu dasarnya ya. Nah terus fungsi pesannya sendiri gimana? Buku ini punya kerangka menarik, 4I. Bisa kita bedah sedikit? Oh bisa banget. Ini kerangka bagus biar pesan kita nggak cuma pengumuman doang. Pertama, inform. Kasih info yang jelas soal isunya, apa yang perlu dilakuin. Kedua, involve, libatkan orang lain, minta masukan mereka, jadi mereka merasa dihargai gitu. Ketiga, ignite, bakar semangat, imajinasi, biar orang bisa bayangin solusi atau masa depan yang lebih baik. Dan keempat, invite, ajak partisipasi aktif. Jadi bukan cuma siaran satu arah, tapi bangun dialog, rasa memiliki bareng-bareng. Nah, prinsip-prinsip ini kan bukan cuma teori ya. Kisah Katharine Graham ini benar-benar ngasih contoh nyata. Di buku itu digambarin gimana dia awalnya ragu banget ya, bahkan ngerasa nggak pantas gitu. Pas harus ambil alih Washington Post setelah suaminya meninggal. Gimana sih dia bisa berubah dan bangun pesannya dari posisi yang, sulit banget itu. Perjalanannya itu contoh bagus soal memimpin dari dalam. Kuncinya itu kemauannya buat belajar dan dengerin. Sumber kita nyebutin gimana dia nyerap ilmu dari mentor-mentor hebat kayak Ben Bradley sama Warren Buffett. Tapi lebih dari itu, dia nunjukin ketegasan juga pas dibutuhin. Contohnya pas hadapi mogok serikat pekerja percetakan yang itu parah banget dampaknya. Tindakannya ini bukti nyata komitmen, lakukan apa yang Anda katakan, dan berani hadapi kesulitan. Nah, ini pilar kredibilitas yang dibangun lewat ujian beneran. Itu pasti momen-momen yang berat banget ya. Terus, gimana dengan kredibilitasnya pas hadapi tekanan politik yang luar biasa di kasus Pentagon Papers sama Watergate? Di situ kan integritasnya benar-benar dipertaruhkan. Tepat sekali. Justru di situ kita lihat gimana kesulitan atau adversity itu malah jadi tempaan buat kredibilitas Graham. Pesan kepemimpinan yang paling kuat itu bukan yang diucapin, tapi yang dia tunjukin pas lagi ditekan abis-abisan. Komitmennya ke independensi koran, perlindungan buat jurnalisnya, walau risikonya gede banget. Itu perwujudan nyata dari menghidupi pesan. Dia benar-benar junjung tinggi nilai jurnalistik dan integritas. Jadi, kredibilitasnya nggak instan, tapi ditempa lewat keputusan sulit yang konsisten sama nilainya. Membangunnya susah payah, kayak Graham tadi ya. Tapi kan kredibilitas bisa rapuh juga. Nah, buku ini ngingetin soal itu juga dan ngasih solusi kalau, katakanlah, udah terlanjur rusak. Ada konsep 3A yang dibahas ya. Betul. Itu kerangka praktis buat mulihin kepercayaan. Pertama, acknowledge. Akui. Ya, akui aja kalau ada kesalahan atau masalah. Kayak Jack Welch itu kan, dia akui berita soal tunjangan pensiunnya itu efeknya jelek ke citra GE. Kedua, apologize. Minta maaf.
Sampaikan maaf yang tulus, bukan basa-basi. Ini bisa kuat banget efeknya. Ketiga, amend, memperbaiki. Lakukan tindakan nyata buat perbaiki kerusakan atau nebus kesalahan. Bisa ganti rugi atau ubah kebijakan. Intinya tanggung jawab penuh. Oke, jadi jelas banget ya dari obrolan kita hari ini, mengembangkan pesan kepemimpinan itu jauh lebih dari sekedar ngerangkai kata. Ini soal bangun dan jaga kredibilitas lewat tindakan, nunjukin kemauan belajar dan tumbuh dari dalam kayak Catherine Graham, plus punya ketahanan buat tetap teguh pada nilai-nilai pas lagi ada masalah besar. Tepat sekali, pesan itu jadi hidup dan berkelanjutan karena tindakan dan nilai yang konsisten. Ini kayak siklus gitu ya, kembangin pesan, sampaikan lewat aksi nyata, dan terus-menerus jaga integritas di baliknya, nggak ada hentinya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan yang muncul dari diskusi kita. Kita lihat tadi Graham banyak belajar dari mentor pria di zamannya ya. Kalau melihat kondisi kepemimpinan sekarang, yang mungkin panutannya lebih beragam, atau sebaliknya mungkin akses ke mentor tradisional malah lebih terbatas, kira-kira menurut Anda gimana proses seorang pemimpin memimpin dari dalam dan mengembangkan pesan otentiknya itu? Bisa jadi beda nggak tantangannya hari ini? Atau ya sama aja? Coba direnungkan.